Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya kelas 6. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Oke, semoga semuanya baik-baik saja dan sehat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hikmah mengimani hari akhir. Masih di tema 2 pertemuan keempat. Nah, minggu lalu ya kita sudah sedikit membahas tentang apa saja sih hikmah mengimani hari akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam untuk belajar tentang hikmah apa saja yang bisa kita dapat kalau kita mengimani hari akhir. Namun sebelum itu, kita awali dulu belajar kali ini dengan berdoa. Jangan lupa kalian harus siap-siap semuanya, berpakaian yang rapi, ya. Jangan lupa mandi dulu. Supaya apa? Supaya lebih semangat dalam belajar dan ilmunya mudah masuk. Oke, semuanya siap-siap ya. Yuk, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa selesai. Nah, setelah nanti anak-anakku semuanya belajar tentang hikmah mengimani hari akhir, diharapkan targetnya ya, anak-anakku semuanya pertama mampu memahami hikmah mengimani hari akhir. Target yang kedua adalah anak-anakku semuanya diharapkan mampu memberikan contoh atau berperilaku sesuai dengan hikmah mengimani hari akhir, yang mana itu membentuk perilaku mulia. Nah, untuk lebih semangat, mari kita ucapkan yel-yel ala Pak Rizky ya. Kemarin sudah Pak Rizky ajarkan. Yel-yelnya apa itu? Oke. Salam cerdas, sukses, sehat, dan bahagia. Oke, kita ulangi lagi. Salam cerdas, sukses, sehat, dan bahagia. Oke, semoga semuanya bertambah semangat lagi untuk belajar. Oke, next. Nah, apa saja sih hikmah mengimani hari akhir itu? Yang pertama adalah kita kalau sudah mengimani hari akhir atau kita beriman pada hari akhir, kita akan semakin bertambah yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sungguhnya alam semesta ini adalah ciptaannya Allah, dan semuanya pada saatnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mengimani hari akhir, kalau kita yakin ya, kita akan mencintai alam semesta ini. Kita akan mencintai bumi pertiwi ini, atau kita akan lebih mencintai lingkungan kita. Ya, kita tidak akan merusak ya, karena apa? Karena semuanya ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan lautan yang sebesar itu ya. Itu menandakan bahwasanya Allah itu maha besar dan maha agung. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau kita mau mengimani hari akhir atau ketika kita yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat ya, kita akan bertambah semangat beribadah.
dan beramal soleh, ya, berbuat baik, berperilaku baik, ya, berakhlak mulia. Karena apa? Karena kita yakin, ya, semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita terlambat, ya. Jangan sampai kita terlambat. Kita belum beribadah, ternyata Allah sudah memanggil kita duluan, atau kita sudah meninggal duluan. Kita masih sedikit beramal soleh, kita sudah dipanggil Allah duluan. Jangan sampai, ya. Intinya kita harus lebih semangat lagi beribadah dan beramal soleh. Itu hikmahnya ketika kita semua, anak-anakku semuanya, mengimani hari akhir. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita beriman pada hari akhir, kita akan terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya nanti bumi ini akan selesai, akan hancur, akan musnah. Semua makhluk hidup akan musnah. Kita akan berpikir, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berpikir berulang kali dan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contohnya seperti minum minuman keras, narkoba, terus berantem, ya, berkelahi sama temannya itu nggak boleh, memukul temannya tidak boleh, kemudian berbohong pada orang tua itu tidak boleh, dan hal-hal negatif lainnya, ya, hal-hal yang tidak baik itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar hal itu? Ya, caranya adalah kita harus senantiasa untuk membaca dan melafadzkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, ya. Kalau seandainya kita nanti tidak sengaja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita harus segera bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah. Caranya bertobat bagaimana? Yaitu dengan membaca kalimat istighfar, Astaghfirullahaladzim, dan kemudian tidak akan mengulangi hal yang tidak baik itu, hal yang sama, ya. Tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk itu lagi, ya. Dan senantiasa melafadzkan istighfar. Itu yang ketiga poinnya adalah kita akan terhindar dan jauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat adalah kalau kita mengimani hari akhir, kita akan memiliki sikap jujur, ya, disiplin dan tanggung jawab. Nah, jangan lupa anak-anakku semuanya, jujur itu hebat. Kalau kalian senantiasa jujur, baik itu jujur pada orang tua, jujur pada guru, jujur pada teman, berarti kalian itu anak yang hebat, anak yang soleh, ya. Nah, orang yang beriman pada hari akhir itu tidak akan berani dia berbohong, ya, dan pasti dia akan punya sikap disiplin serta tanggung jawab. Karena, ya, dia yakin bahwasanya nanti di hari akhir semua perbuatan yang dia lakukan itu akan ada balasannya, ya. Kalian berbuat baik hari ini, nanti setelah hari akhir atau di akhirat kelak akan ada balasannya, ya. Akan dihisab, diperhitungkan. Kalau kalian hari ini berbuat baik, maka besok Allah akan membalas kalian kebaikan. Namun jika saat ini kalian berbuat hal-hal yang buruk, nanti juga kalian akan dibalas oleh Allah, ya, akan disiksa. Di mana? Di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang buruk, nanti kita bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa berbuat baik, senantiasa jujur, disiplin, dan harus tanggung jawab, ya. Selanjutnya adalah
kalau kita mengimani hari akhir, hikmahnya selalu menjaga lingkungan sekitar, ya. Selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan di sekolah. Kalau kalian sekolah nanti jangan membuang sampah sembarangan, ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit seperti halnya corona saat ini, ya. Ini corona belum selesai. Karena apa? Ya salah satunya karena ulah kita sendiri, tidak mau menjaga kebersihan, tidak mau memakai masker, tidak mau mencuci tangan, ya. Bagaimana supaya kita terhindar dari corona? Ya, ikhtiar kita adalah usaha kita supaya terhindar. Kita harus pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa yang utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, yang keenam, kalau kita beriman pada hari akhir, hikmahnya adalah kita tidak akan menunda amal kebaikan. Karena apa? Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya itu kita diminta untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, ya. Kita harus menyegerakan, kalau itu hal baik kita harus segera lakukan, jangan sampai menunda, jangan sampai terlambat, ya. Orang yang mengimani hari akhir itu percaya akan adanya kematian yang tidak bisa ditebak kapan datangnya. Hari akhir kemarin kita sudah belajar ada kiamat sugro, kiamat kubro. Nah, diantaranya kiamat sugro atau kiamat kecil itu bisa terjadi sekarang ini. Kalau kiamat kubro, kiamat besar itu kan nanti terjadinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau kiamat sugro, ya, yang mana kemarin kita sudah belajar, kiamat sugro itu kejadian yang mana terjadi di beberapa wilayah saja, atau meninggalnya beberapa orang, ya, menyebabkan kematian beberapa orang dan lain sebagainya, ya, bisa jadi nanti tertimpa pada kita. Oleh karena itu jangan sampai ketika itu terjadi pada kita, ya, jangan sampai terlambat, ya. Pas waktu kita meninggal kita belum tidak sedang beramal kebaikan, lebih-lebih kita beramal keburukan, jangan sampai itu, ya. Kita harus selalu beramal baik, mengerjakan hal-hal yang positif, ya. Contohnya apa itu? Membantu orang tua kalian di rumah, terus segera mengerjakan tugasnya. Yo, yang sering menunda-nunda tugas ini, kalau diberikan tugas dari guru kalian, ya, jangan sampai itu ditunda-tunda, karena nanti akan berat juga kalau ditunda-tunda, ya. Nanti numpuk tugasnya. Kalau kalian dapat tugas apa, segera dikerjakan dan dikumpulkan, ya, supaya tidak numpuk. Kemudian sholatnya tepat waktu, terus kalian harus senantiasa selalu berdoa mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa contoh hikmah mengimani adanya hari akhir. Intinya adalah kalau kita mau mengimani hari akhir, ya, kita semuanya akan bisa berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk, dan kita akan senantiasa berbuat baik, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perintah untuk menjalankan ibadah yang hubungannya dengan Allah seperti sholat, berdoa, dan lain sebagainya, atau ibadah dalam hal sosial, yaitu membantu orang tua, terus berbuat baik pada teman, bersedekah, dan lain sebagainya. Itulah hasil kalau kita mau mengimani hari akhir.
Oke, selanjutnya semoga anak-anakku semuanya paham akan penjelasan tentang contoh-contoh hikmah mengimani hari akhir tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky, yang sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang adalah tugas siswa. Setelah ini apa sih yang harus kalian lakukan? Ini aktivitasmu di rumah ya. Yang pertama, melakukan aktivitas atau perilaku yang menunjukkan contoh hikmah mengimani hari akhir. Pilih salah satu saja. Misalkan, misalnya semakin rajin ibadahnya, sholat dan lain sebagainya, atau membersihkan lingkungan sekitar, kemudian menyayangi hewan-hewan, menyayangi tumbuhan dengan cara menyirami dan lain-lain. Banyak sekali contoh-contoh hikmah daripada mengimani hari akhir. Perilaku apa saja yang bisa kita lakukan, atau hal-hal positif yang bisa kita lakukan, hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan kalau kita mengimani hari akhir. Kalau sudah kalian lakukan ya, satu saja tadi, satu aktivitas, foto aktivitasmu itu dan kirim ke WhatsApp-nya Pak Rizky. Jangan lupa menyertakan format namanya dicantumkan, nomor absen jangan lupa, kemudian kelasnya, kelas apa, contoh misal kelas 6A atau kelas 6B atau kelas 6C. Kemudian kasih keterangan hikmah apa yang kamu lakukan atau perilaku apa yang sedang kalian kerjakan itu. Oke, selamat belajar dan jangan lupa senantiasa berbuat baik setiap waktu. Oke, thank you, terima kasih. Sekian dari Pak Rizky ya. Salam. Kalau kalian sudah selesai belajar, jangan lupa berdoa. Berdoanya bagaimana? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala akan materi-materi yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, sukses, sehat, bahagia.